Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Ya, selamat datang di konten Jumatan kita atau mingguan ya, itulah pokoknya ya. Ngebahas dimana kita ngebahas Osama Ranking sekaligus gua nonton deh. Jadi habis nonton kita bahas sama-sama, oke? Daripada gua kena spoiler, gua pengen langsung aja nonton dan setelah itu kita ngebahas. So, sampai jumpa setelah gua selesai nonton. Bye bye. Akhirnya Pak, setelah 2 episode kita digantung tentang Boji, dimunculin lagi. Wait, itu sudah ada senjata dari awal? Oh iya tuh, sudah ada senjatanya Boji dari awal tuh. Sabar, banyak yang bilang rapier, tapi dari bentuknya bukan rapier loh ini. Ini terlalu tebal untuk jadi rapier. Setan. Saya kena tipu, cu. Ternyata tidak besar. Kurang ajar. Beneran rapier ya. Benda seperti jarum panjang. Berarti nggak ada yang pernah lihat rapier. Kasihan, dia menangis gara-gara tidak diakui sama Kage. Kasihan. Kena tuh Pak, kena banget tuh. Kalau kau saja meragukan nih, siapa lagi yang harus percaya? Kena banget tuh kata-katanya tuh. Jangan bilang ada scene pertarungan nih di dalam bar. Despa kuat loh ternyata. Dan ini logikanya aneh loh. Kau tidak apa-apa menghina muridku, tapi jangan menghina wajahku. Gimana ceritanya? Biasanya itu kebalik loh. Kage. Otak kita sama Kage. Sama itu reaksinya. Anjir, Boji udah kelempar tidak dapat damage loh. Aleh. Saya kira tadi dia mau kasih keluar key. Saya baru lihat sih pertarungan kayak gini, tidak ada efek pukulan. Serangan di dagu paling efektif, bisa membuat pusing dan gegar otak. Menggunakan kekuatan lawan untuk menutupi kekurangan diri kita. Betul Pak, teoriku tuh di episode berapa tuh? Episode 7 kayaknya, atau episode 8. Kalau Boji bakal gunakan kekuatan musuh untuk apa, digunakan menyerang balik. Anjir. Itu sama sekali tidak ada efek loh. Tidak ada efek suara kayak apa kayak. Udah kayak Lancelot sumpah, yang cuma numpang ulti lewat gitu doang tuh. Kreatif banget Pak cara bertarungnya. Pedang jarum. Ini bukan, ya ilah, ini pedang jarum loh. Disebut atau jangan-jangan Iki salah subtitle lagi nih. Ini pedang jarum apa rapier nih? Wait, sabar. Berarti 3 orang itu kesatria Hades? Berarti yang Boji kasih kalah tadi 3 orang itu kesatria Hades? Anjir. Sudah bisa lawan kesatria Hades langsung loh. Bukan orang biasa Pak, langsung kesatria Hades. Sabar ya, abis ini gue baca sawerenya. Keren Pak, berarti selama ini Boji belajar teknik menghindarnya itu dari ular. Berarti ini bukan kekuatan alami hitungannya nih, tapi dilatih dari kecil aja. Oke. Si ular ngajari Boji cara membaca bibir. Jadi otomatis ini udah mengkonfirmasi kalau Boji itu nggak bisa dengar. Literally nggak bisa dengar. Jadi dia bisa tahu itu dari apa, pergerakan mulut doang. Siapa lagi tadi tuh kah?
Itu tadi siapa di ending kah? Kenapa ada orang tiba-tiba makan tikus? Itu siapa? Tolong. Kenapa tiba-tiba ada orang baru lagi? Siapa dia itu? Sabar, coba nonton opening dulu. Jangan ada yang saya salah kelewatan. Ya, gue no comment sih untuk episode kali ini ya. Apa ya yang bisa setidaknya satu ya. Yang terkonfirmasi dari sekian banyak teori gue yang salah, ada satu teori yang benar tuh. Di pembahasan episode berapa ya? 7 atau 8 gitu. Gua kan sempat bilang tuh kalau gaya bertarung yang paling cocok buat Boji adalah memanfaatkan kekuatan musuh. Nah, itu tadi tuh dijelasin tuh. Kalau Iki nggak salah nulis subtitle ya, tapi tulisannya tuh tadi dengan memanfaatkan kekuatan musuh. Artinya ya benar tuh yang gue bilang tadi tuh. Yang gue bilang, cuma mungkin prakteknya berbeda aja. Dan bisa dibilang cara bertarung Boji itu kreatif banget loh. Jarang-jarang lu nemu anime yang cara bertarungnya tuh seribet itu loh. Atau simpelnya ya, Boji tuh gunain teknik akupuntur sebagai senjata. Sebagai cara bertarung tuh akupuntur. Gak kebayang loh gimana caranya akupuntur buat menyerang lo. Pas selesai ngelihat episode 10, gue langsung kepikiran sesuatu. Pedang Boji plus pukulan Boji bisa tembus armor nggak ya? Nah itu tuh. Tapi ya, kalau dilihat dari cara kerjanya, kalau pukulannya Boji tuh nggak mungkin bisa tembus armor. Karena pukulannya Boji tuh harus kena ke tubuh. Di titik lemah lah. Tapi biasanya kan titik lemah ketutup sama armor. Nah, berarti disitulah gunanya pedangnya. Pedangnya tuh harus setidaknya bisa nembus armor. Jadi cukup tajam untuk bisa nembus armor, atau dia bakal nyerang celah-celah musuh yang celah-celah. Kan armor tuh tidak mungkin full body nih. Artinya bagian sendi-sendi itu tidak mungkin armor tuh. Itu pasti ada bagian yang kebuka sebagai bentuk untuk persendian kan. Nah, itu bisa ditarget tuh, atau setidaknya area mata atau bagian muka yang tidak ketutupan dengan armor tuh bisa ditargetkan sama Boji. Atau Boji pakai jurus ketiganya yang dibilang sama si Despat tadi tuh, kalau dia punya satu jurus lagi tapi itu cukup mematikan, jadi sebaiknya jangan digunakan. Nah, kemungkinan itu jurus yang dia gunakan untuk menghancurkan batu. Nah, kalau batu aja bisa hancur, apa kabar armor? Gitu. Oh, Boji bisa Rasengan. Itu tadi pas yang scene Boji begini nih. Itu sumpah, itu gua ngira Boji tuh lagi mau ngeluarin tenaga dalam. Karena scene-nya tuh pas banget tuh, pas dia begini, itu langsung zoom out. Seakan-akan kayak mau ngasih lihat efek angin gitu, efek tekanan angin. Ternyata tidak. Dan juga cara bertarung lucu banget sumpah. Kapan lagi lu ketemu scene pertarungan yang tidak ada sound effect? Literally tuh nggak ada sound effect, dapat pukulnya nggak ada. Jadi nggak kerasa gitu pukulannya Boji. Tapi orang bisa tumbang. Dan plot twistnya yang ngelawan Boji tuh kesatria Hades, kesatria terkuat di dunia. GG pak. Bagus. Apa ya, bisa bilang cukup memuaskan sih dari cara bertarung ya. Walaupun bisa dibilang tidak begitu keren, dalam artian sampai bikin orang menganga gitu lihat cara bertarungnya yang eksplosif. Tapi setidaknya cara bertarung Boji ini bisa dibilang kreatif banget pak. Kreatif banget. Bukan rajutan. Rajutan tuh kumisnya gini nih, rajutan. Sedangkan yang di ending kumisnya gini. Beda. Bukan Raja Hutan, itu tuh karakter baru. Bisa dipastikan karakter baru. Kekuatan Boji asli atau Despat cuma menipu bang? Itu kekuatannya asli. Yang itu sebenarnya tadi tuh, itu Despat tuh lagi berkonspirasi dengan prajurit kesatria Hades untuk nyari momen di mana Boji bisa ngeluarin bisa show off kekuatannya gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan cara tadi tuh membuat sebuah drama di mana ada orang yang menyerang mereka dan Boji harus turun tangan gitu. Menurut gue yang jahat itu si Cermin sama Iblis. Raja dari awal udah mau bentrok, cuma nggak bisa leluasa. Gue masih belum bisa bilang Cermin tuh jahat sepenuhnya sih. Tapi kalau Iblis gue setuju. Cuma Iblis juga tuh, kalau mau dibilang ya, Iblis tuh sebenarnya nggak jahat karena yang datang dan ngebuat perjanjian kan si bosnya, bukan iblisnya. Iblisnya mah cuma menjalankan perjanjian sesuai SOP lah.
Lu mau kekuatan, oke, ini persyaratannya ya, keluargamu bakal dikorbankan, terutama anakmu. Setuju nggak? Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Tapi kalau setuju, ya ini harus dikorbankan. Cuma sebagai gantinya lu dapat kekuatan. Gimana? Setuju SOP dari kami? Setuju, aku setuju. Aku akan mengorbankan anakku. Aku akan mencari keluarga. Oke. Senang bekerja sama dengan Anda. Ini dia SOP-nya nih. Jadi kalau dilihat sampai sekarang ya, iblis mah cuma bisa dibilang profesional, Pak. Kalau memang mau bilang iblis jahat ya, itu harusnya si iblis itu yang datang menghasut bose untuk dapat kekuatan. Tapi ini malah bose yang datang ketemu iblis untuk minta kekuatan. Jadi nggak bisa dibilang iblis jahat loh. Iblis nggak bisa dibilang jahat loh. Dia hanya datang orang apa kayak nawarin job gitu. Bro, ini ada job nih, mau ambil nggak? Ya ayo, gitu. Nggak bisa dibilang jahat. Gua kalau melihat sampai sekarang ya itu nggak bisa dibilang jahat iblis. Dulu kita awalnya kan gue yakin iblis pasti jahat nih, pasti yang merasuki lah, pasti berkonspirasi lah. Ternyata tidak, ternyata bose yang datang sendiri lagi. Nah, kecuali kalau misalnya nanti ada plot di mana ternyata selama ini si iblis yang memanipulasi mereka semua, atau ternyata si iblis adalah orang yang menghasut Raja Bose untuk datang ke dia. Nah, itu baru tuh iblis jahat. Kalau sekarang mah gua rasa enggak ya. Kayaknya Miranjo nggak bisa dapat monster sih, Bang. Mungkin monsternya dihajar Dimas. Oh ya, Dimas nggak kelihatan, kangen juga aku lama-lama. Nanti kelihatan itu Dimas. Nggak usah dicari, nanti muncul sendiri deh tuh. Entah dari mana tiba-tiba muncul lah. Lu kok kenapa di sini? Bikin apa kau ini? Nah, itu tuh Dimas tuh. Boji jadi literally Lancelot tuh tadi tuh. Karena tembus begitu aja, Pak. Cuma begini deh. Ini kan kayak gaya-gaya kesatria yang pakai rapier kan gini. Baru tiba-tiba sudah di belakang orang alih tembus. Gila. Kenceng banget itu. New skin Lancelot Boji. Siapa tahu tiba-tiba Mobile Legend collab sama Mobile Legend collab sama Osama Ranking. Wih. Boji jadi Lancelot. Sak. Berarti siapa yang cocok ya? Raja Bose jadi Balmond. Cocok tuh, badan sama-sama besar, bawa pentungan. Nah, tuh Balmond tuh cocok tuh. Atau setidaknya Tezrila. Nah, Telizra atau Tezrila itulah. Dimas jadi Tigreal. Tidak. Dimas tuh jadi creep aja lah, atau jadi kelomang tuh. Jadi kodok yang di tengah jalan tuh yang cuma putar-putar. Nah, itu Dimas tuh. Nggak jelas kan? Itu aja tuh. Itu Dimas tuh. Nggak usah jadi siapa-siapa sudah deh. Nggak jelas. Atau pindah ke AoV aja deh, jadi gitu, jadi Spirit Sentinel. Yang lain sendiri di Mobile Legend, dia sendiri di AoV. Lu ngapain di AoV? Nggak jelas Dimas. Apakah Kage akan beban untuk iya kan sebelumnya kita berteori kalau Kage bakal bantu Boji bertarung dengan cara angkat senjata, tapi kenyataannya Boji bisa pegang senjata sendiri nih. Berarti sekarang yang jadi pertanyaan, apa gunanya Kage? Ini sekarang jadi pertanyaan baru, apa gunanya Kage? Apakah hanya sebagai partner moral doang? Moral kompas istilahnya kah? Atau gimana gitu? Ataukah dia akan ikut bertarung? Kage translator, Kage penyemangat. Literally kayak Kage tuh jadi supporter semua. Bisa dibilang Kage itu kayak Miranjo buat Bose. Jadi Kage sama dengan Miranjo. Kage buat Boji sama dengan Miranjo buat Bose. Kemungkinan tuh sama-sama translator, sama-sama orang yang menemani dia, sama-sama orang yang bantu menyemangatin, bantu cari jalan keluar. Mirip banget loh. Waktu Kage datang ke Hades, Desha untuk minta tolong agar Boji diberikan kekuatan, sama dengan Miranjo yang membantu Bose untuk bertemu iblis agar dapatkan kekuatan baru. Gimana Bang episode 10? Bagus sih, walaupun gak seheboh episode sebelumnya, tapi bagus. Pertanyaan kita selama ini banyak yang terjawab lagi nih di episode 10. Cuma kalau mau dibilangnya di ending episode 10 kan cukup emosional waktu Boji mukul dirinya sendiri. Cuma bagi gue sih masih gak sekena episode 2 ya. Episode 2 tuh masih gak ada obat sih. Dia nih lagi makan siapa Bang? Gak tahu bro. Gue udah coba cek trailer, gue udah coba lihat opening,
nggak ketebak siapa. Ranking of King cuma 12 episode, 23. Masih panjang. Perjalanan kita masih panjang. Gue sih berharap ya, semoga Overlord, Might in Abyss sama Osama Ranking itu tidak rilis di satu musim yang sama. Andai kan kalau mereka semua rilis di satu musim yang sama, gue bakal pusing pak, mana yang mau difokuskan pembahasannya nih. Oh, itu jadi alasan Boji baca buku di episode 7 bisa jadi detail kecil sensei. Ya, bisa sih. Jadi alasan kenapa Boji baca buku di episode 7, ya dia mempelajari anatomi tubuh makhluk hidup dari baca buku itu. Dengan kata lain, Boji mencoba menjadi si nomor 1 tukang pijit, tukang urut, dan tukang akupuntur. Kalau kalian pernah baca manga Give My Regards to Kenshiro, nah itu kayak gitu tuh. Lu pernah baca manga yang tadi gue bilang tuh, Give My Regards to Kenshiro, yang ceritanya tentang si MC-nya tuh tukang pijat. Karena dia jadi tukang pijat karena terinspirasi dari manga apa? Hokuto no Ken. Anatomi Kage gimana anjir? Bisa masukin barang-barang gitu? Pasti ada lah. Kan Kage, klannya Kage itu udah lama loh. Bisa dibilang udah bertahun-tahun loh. Itu pasti ada orang yang meneliti untuk cari tahu seperti apa anatomi tubuhnya si Kage. Karena buktinya Kage keluarga klan bayangan tuh bisa mati loh. Jadi harusnya ada bagian-bagian organ tubuh yang memang rentan untuk diserang. Masuk akal banget itu. Kalau dinilai sama penilai ranking, nanti dapat peringkat berapa ya? Mungkin ya. Boji tuh bakal dapat peringkat dengan Boji bakal dapat julukan raja dengan kekuatan terlemah. Tapi raja terkuat dengan kekuatan terlemah. Itu tuh, raja terkuat dengan kekuatan terlemah. Bukan raja dengan kekuatan terkuat, tapi raja terkuat dengan kekuatan terlemah. Itu paling masuk akal tuh. Udahlah, oke. Kayaknya itu aja yang bisa gue bahas. Gue gak mau terlalu lama. Habis ini gue pengen ngetik skrip buat Overlord deh. Niatnya sih gue pengen selesain skrip buat movie barunya Makoto Shinkai. Tapi ngelihat Overlord yang ternyata rilis trailer season 4, ya gue bakal bahas Overlord aja dulu deh. So, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih kalian semua yang udah setia menemani. Terima kasih kalian semua yang udah setia ngikutin pembahasan ini setiap minggunya. Sampai jumpa di minggu depan. Dan bye-bye.